Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal sebelum kita mengikuti ibadah online Gereja Kristen Karam Kudus Makassar. Persiapkan diri saudara untuk beribadah dengan baik dengan menggunakan pakaian yang tepat. Pilihlah ruangan yang tepat untuk saudara dapat beribadah dengan baik. Meskipun saudara sedang menonton ibadah online ini, namun janganlah memiliki sikap hati sebagai seorang penonton, tetapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih. Hari ini Tuhan mengundang setiap kita untuk datang menghadap Dia. Maukah setiap kita datang menghadap Dia dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan sebuah sikap yang benar di hadapan-Nya? Saya mengundang setiap saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita boleh tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh menanggapi undangan Tuhan dengan sebuah sikap hati yang benar di hadapan-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Sungguh suatu kebahagiaan di pagi hari ini, kita boleh berkumpul kembali. Berkumpul untuk memuji dan memuliakan Dia. Kebaikan, kemurahan, kekuatan dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Itu patut kita syukuri. Karena Dia Allah yang besar. Dia Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Menyertai dan memimpin kehidupan kita. Mari kita puji Dia. Kita sembah Dia, Allah El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan tak
menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Mari angkat tangan, katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sungguh Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia besar, sungguh besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah Maha Kuasa. Engkau Allah yang memegang kendali hidup kami ya Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan, kemurahan, kekuatan dan berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk segala sesuatu. Apa yang Kau percayakan kepada kami. Apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan.
kami hanya boleh datang mengucap syukur dan menaikkan sembah sujud kami kepadamu Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang berkuasa penuh atas hidup kami ya Tuhan. Ketika kami boleh hadir di pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu. Itu semua juga karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua hanya karena pengasihan-Mu Tuhan kepada kami. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Kami menyadari kami adalah orang yang berdosa yang tidak layak datang di hadapan-Mu. Ya Tuhan, sucikan kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Biarlah waktu ini kami pergunakan dengan sungguh Tuhan. Hanya untuk datang memuji dan menyembah Engkau saja ya Tuhan. Engkau yang dipuja, Engkau yang disembah. Engkau yang dimuliakan, terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah saat ini juga Tuhan, Engkau saja yang akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu Engkau mengingatkan kami, membawa kami berjalan kembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di akhir doa kami Tuhan, sertailah ibadah kami Tuhan. Pimpin dan sertai segalanya. Dan biarlah kami boleh berdoa seperti Engkau mengajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri, bersama-sama kita akan mengucapkan hukum yang terutama. Dengarlah Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari jemaat silakan duduk. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh hadir meskipun kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Dia Allah yang menuntun dan menyertai kehidupan kita. Terpujilah nama Dia. Meskipun dalam kehidupan kita ada kerikil-kerikil yang harus kita lalui. Ada cobaan, ada ujian yang harus kita hadapi. Tetapi ketika mata kita, hidup kita, hati kita tertuju kepada Dia, Tuhan akan memampukan kita. Dan kita akan hidup sebagai pemenang di dalam Tuhan. Mari berikan penghormatan kepada Dia. Mari pujikan, tinggikan Dia. Kita pujikan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hosana bagi Dia, bagi Raja kita, bagi Allah kita. Kita sungguh bersyukur untuk semuanya. Karena di dalam Dia segala sesuatu kita dapat menang, kita dapat lakukan. Karena bersama Tuhan segala perkara tidak ada yang sulit. Bersama Yesus Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. bersama Yesus segala perkara dapat kita lakukan, segala perkara dapat kita menangkan, karena Dia Allah yang berkuasa. Mari beriman berjalan bersama Tuhan, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan,
Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, Yesus Anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja Segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Karena Dia Allah Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Mari kita percaya dan beriman kepada Dia. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab sebuah seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Terpuji, haleluya. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia sanggup menyembuhkan kita dan memberkati kita. Puji Tuhan, pada hari ini ada firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Ratna Wijaya. Kami persilakan. Shalom saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak setiap saudara bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mempercayai Tuhan. Ajarlah kami Tuhan agar hati kami terfokus dan terpaut hanya kepada Engkau. Di tengah-tengah segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, hadir bagi kami. Biarlah hati kami senantiasa percaya kepada Engkau.
Tolonglah kami Tuhan, biarlah setiap kami boleh memberikan hati kami menjadi sebuah tanah yang baik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh kembali menolong kami, membangkitkan iman kami untuk sungguh-sungguh berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara yang terkasih, berbicara tentang ujian, entahkah itu ujian sekolah, apalagi ujian kehidupan, kita pasti nggak suka dengan kata ini, saudara. Nggak ada yang suka dengan yang namanya ujian, apalagi mengalaminya. Nggak ada siswa ataupun mahasiswa yang mendengar kata ujian, misalnya seperti ini, saudara. Minggu depan kita ujian ya, terus respon mereka, reaksi mereka, yes, kita ujian. Hore, minggu depan kita ujian. Saudara yang terkasih, tidak ada yang meresponi kata ujian dengan ekspresi seperti itu, saudara. Tidak ada yang mengekspresikan kata ujian ini dengan ekspresi senang, gak ada, saudara. Mengapa? Karena ujian itu membuat kita susah. Ujian itu membuat kita stres. Ujian itu membuat kita lelah, kita capek. Ujian itu membuat kita gak bisa tidur. Sebelum ada ujian aja udah membuat kita itu kepikiran. Apalagi saat ujian itu terjadi, tekanannya makin bertambah besar, saudara. Meskipun kita gak suka dengan yang namanya ujian, namun kita membutuhkan ujian di dalam kehidupan kita. Ujian dibutuhkan untuk melihat diri kita sebenarnya itu seperti apa, saudara. Ujian dibutuhkan untuk melihat kemampuan kita. Ujian dibutuhkan untuk melihat seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Ujian dibutuhkan agar setiap kita naik kelas. Karena tidak ada orang yang naik kelas tanpa melalui sebuah ujian. Sebuah kisah yang dituliskan oleh Markus dari seorang perempuan Siro-Fenesia. Ujian kehidupan pun tidak dapat terelakkan dari dirinya, saudara. Ia mengalami sebuah ujian yang membuatnya susah. Anak perempuannya kerasukan roh jahat. Dan ini membuat anaknya itu sangat menderita. Kalau berbicara tentang anak, saudara, sebagai orang tua, kalau bisa sih anak itu jangan sakit, saudara. Jangan menderita. Lebih baik biar kita aja nih yang menderita sebagai orang tua. Biar kita aja yang mengalami sakit itu. Betul nggak, saudara? Karena kita nggak tega melihat anak kita kesakitan, kita nggak tega melihat anak kita menderita, saudara. Inilah yang dirasakan dan dialami oleh perempuan Siro-Fenesia ini. Anaknya itu kerasukan roh jahat. Tidak ada seorang ibu pun yang tega melihat anaknya berada dalam situasi seperti ini. Berada di bawah kekuatan, berada di bawah kuasa, serta dikendalikan oleh roh jahat. Di tengah-tengah kesulitan ini, saudara,
ia mendengar bahwa Yesus itu ada di daerah Tirus. Daerah Tirus ini adalah tempat yang dipilih Yesus setelah ia keluar dari daerah Galilea. Yesus berangkat dari Galilea dan pergi ke daerah Tirus ini, saudara. Ia sengaja memilih tempat ini karena tempat ini tidak terlalu banyak orang yang mengenali dirinya. Dan dia itu tidak mau ada orang yang mengetahui keberadaannya. Daerah Tirus ini, saudara, adalah daerah kafir di mana perempuan Sirofenisia ini tinggal. Kalau kita melihat Injil Matius, sebuah kisah yang sama pun dituliskan oleh Matius. Tetapi Matius menyebut perempuan Sirofenisia ini dengan sebutan sebagai perempuan Kanaan. Meskipun sebutan dari kedua penulis ini berbeda, tetapi perempuan ini tetaplah perempuan yang sama, saudara. Ini bukan sesuatu yang dipertentangkan, saudara. Saudara yang terkasih, perempuan ini dari Tirus, Sidon, yang disebut Sirofenisia. Dan orang Yahudi menyebut semua penghuni daerah itu dengan sebutan orang Kanaan. Karena penduduk awalnya adalah keturunan Kanaan. Meskipun Yesus tidak pengen kehadirannya diketahui oleh orang, namun kehadiran Yesus ini tidak dapat disembunyikan, tidak dapat dirahasiakan dari perempuan Sirofenisia ini, saudara. Kehadirannya tidak dapat menutup telinga perempuan Sirofenisia ini. Di tengah-tengah ujian kehidupan yang dialaminya, ternyata masih ada harapan bagi perempuan Sirofenisia ini. Janganlah pernah berhenti berharap, saudara. Karena selalu ada harapan di saat ujian menerpa kehidupan kita. Kehadiran Yesus di Tirus sampai ke telinga perempuan ini. Kabar yang didengarnya membawanya untuk melangkah dan menjumpai Yesus, saudara. Ia menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menemui Yesus. Membawa segala kesusahan hidupnya dan memberitahu Yesus, saudara. Ya, dia memberitahu Yesus. Di dalam kesusahannya ia datang kepada Yesus. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Ya, saudara, hanya memberitahu Yesus. Inilah yang dilakukan oleh perempuan Sirofenisia ini. Segera memberitahu Yesus, saudara. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 mengatakan ia lalu datang dan tersungkur di hadapan kakinya. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 mencatat ia berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh perempuan Sirofenisia ini dengan datang kepada Yesus, dengan memberitahu segala kesusahannya kepada Tuhan Yesus, itu bukan hal yang mudah, saudara. Kehadirannya untuk menjumpai Yesus itu sangat beresiko, saudara. Sebagai seorang wanita Kanaan, ditambah lagi ia adalah seorang perempuan, bukanlah hal yang mudah baginya untuk datang menjumpai Yesus. Mengapa?
Karena pada zaman itu perbedaan etnik dan gender menjadi masalah yang cukup memprihatinkan, saudara. Sebagai bangsa pilihan, orang-orang Yahudi itu sangat mengeksklusifkan diri mereka. Dan bagi bangsa Yahudi, bangsa di luar Yahudi adalah bangsa yang rendah, yang tidak layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan dalam kalangan Yahudi pun, saudara yang terkasih, seorang perempuan tidak termasuk dalam kelompok yang diperhitungkan, saudara. Perempuan itu tidak diperhitungkan di dalam kelompok atau komunitas kalangan orang Yahudi, saudara. Bisa dibayangkan situasi ini. Keadaan ini, saudara, oleh perempuan Sirofenisia ini. Tidak mudah baginya untuk datang kepada Yesus. Dan hal ini sangat beresiko. Ia tahu ia akan dihina. Ia tahu ia akan diremehkan. Bahkan ada kemungkinan ia akan ditolak, saudara. Tetapi ia tetap melangkah maju untuk datang kepada Yesus. Menjumpai Yesus dan memberitahu Yesus. Serta berseru kepada Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Kalau kita melihat seruan dari perempuan ini, saudara. Ia menyebut Yesus itu, ya Tuhan, anak Daud. Ini bukan seruan biasa, saudara. Ini adalah sebuah seruan yang lahir dari iman. Ada iman di dalam seruan perempuan ini. Ia percaya bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Melalui seruannya, saudara, ia menyatakan kepercayaannya atas keilahian, atas otoritas dan kuasa Yesus yang adalah Mesias itu. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 mencatat ia memohon kepada Yesus. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Kepada Yesus yang adalah anak Daud, Mesias itu, ia memohon dan berseru kepadanya. Seorang perempuan non-Yahudi yang tidak diperhitungkan, tetapi memiliki sebuah iman yang luar biasa, saudara. Di saat iman itu mulai nyata dari seorang perempuan non-Yahudi, di saat iman itu mulai diperlihatkan, saudara yang terkasih, mulai terbukti. Kira-kira gimana sih respon Tuhan Yesus terhadap iman perempuan ini? Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 memperlihatkan di sana bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap iman perempuan Sirofenisia ini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak. Wow, saudara, bukankah ini sesuatu yang mengherankan? Yesus tidak memberikan respon apa-apa ternyata terhadap seruan perempuan ini. Yesus tidak berespon apa-apa terhadap iman yang ditunjukkan wanita ini, saudara. Malahan yang berespon itu para murid. Itu pun mereka meminta Yesus untuk menyuruh perempuan ini pergi. Kebayang gak, saudara? Gimana perasaan perempuan ini? Imannya, kepercayaannya, pengorbanannya untuk berjumpa dengan Yesus itu tidak mendapatkan respon apa-apa. Belum lagi para murid yang tidak nyaman dengan kehadiran wanita ini. Doanya, harapannya, permohonannya tidak dijawab oleh Yesus. Yesus itu diam, saudara. Ini adalah ujian iman yang dialami perempuan ini. Selain ujian kehidupan tadi, di mana anaknya kerasukan roh jahat. Namun kita perlu mengetahuinya, saudara, ketika Yesus tidak memberi jawaban, namun bukan berarti ia tidak mendengar seruan permohonan perempuan ini. Mungkin saat ini saudara memohon kepada Tuhan, saudara berseru kepada Tuhan dan memberitahu Yesus akan segala kesusahan yang saudara alami, yang saudara hadapi. Ujian hidup yang begitu berat menindih kehidupan saudara. Tetapi Tuhan itu seolah-olah diam. Tidak ada jawaban dari seruan yang saudara panjatkan kepada Tuhan. Namun bukan berarti, saudara, Dia
tidak mendengar seruan saudara. Inilah hal yang terjadi dengan perempuan Sirofenisia ini ketika dia berseru kepada Tuhan. Kadangkala dibutuhkan sebuah ujian untuk membuktikan iman seperti apakah yang kita miliki. Saudara yang terkasih, meskipun Yesus sama sekali tidak menjawabnya, tetapi iman perempuan ini, kepercayaannya kepada Tuhan Yesus itu tidak goyah hanya karena Yesus tidak memberikan sebuah jawaban, saudara. Semangatnya tidak pudar hanya karena Yesus diam, saudara. Dalam teks Yunani dikatakan bahwa perempuan ini melakukan tindakan ini berulang-ulang. Ia terus berseru kepada Yesus meskipun ia tidak mendapat jawaban apa-apa dari Yesus. Tetapi ia itu tidak menyerah, saudara. Seberapa sering kita mulai putus asa, kehilangan semangat, dodong miss, saudara. Ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita mulai berhenti berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan diam, namun bukan berarti dia tidak mendengar. Kita lihat ayat selanjutnya dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Saya memperlihatkan kisah dalam Injil Matius ini, saudara, karena Matius mencatat secara detail percakapan yang terjadi. Ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita melihat bagaimana Yesus mulai memberikan jawaban, tetapi jawaban Yesus ini merupakan sebuah penolakan, saudara. Permohonan perempuan ini ditolak oleh Yesus. Ujian iman kembali terjadi di sini. Saudara yang terkasih, sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Kurang lebih 1 tahun yang lalu ketika saya memimpin Komsel SD sebelum masa pandemik ini, saudara. Saya itu pernah bertanya kepada anak Komsel saya yang SD gitu ya, apa sih yang paling menyedihkan dan menyakitkan buat kamu yang membuatmu meragukan Tuhan? Seorang anak menjawab, saudara, waktu itu Lause, HP saya dan HP kakak saya itu disita oleh mama saya. Terus saya itu berdoa kepada Tuhan agar HP saya dikembalikan oleh mama. Besoknya Lause, mama itu kembalikan HP itu. Tetapi yang dikembalikan adalah HP kakak saya, bukan HP saya. Saya tuh kecewa, Lause. Sakitnya tuh di sini, Lause. Saya kecewa dengan Tuhan. Saya yang sudah capek-capek berdoa, tapi yang dikembalikan HP-nya itu bukan HP-ku, yang dikembalikan itu HP kakak saya. Saudara yang terkasih, bukankah kadangkala kita pun mengalami hal seperti ini? Kita sudah berdoa, kita sudah memohon kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, tapi kita menerima sebuah jawaban yang berbeda dari Tuhan. Dan jawaban itu mulai membuat kita kecewa, mulai membuat kita sakit hati kepada Tuhan. Namun tidak demikian dengan perempuan Sirofenisia ini. Meskipun ia mendapatkan jawaban dari Yesus, di mana Yesus menolak dan tidak mau menolongnya, tetapi perempuan Sirofenisia ini tidak menyerah, saudara. Penolakan Yesus tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Tidak sedikit dari kita yang ketika ditolak oleh Tuhan, di mana Tuhan seolah-olah tidak menolong kita, kita mulai jauh dari Tuhan, kita mulai malas untuk berdoa, kita mulai malas untuk beribadah. Saudara yang terkasih, penolakan Yesus malah membuat perempuan ini makin dekat kepada Yesus, saudara. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 di sana menuliskan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia tidak kecewa, saudara. Dia tidak marah, dia tidak membalikkan badan dan meninggalkan Yesus. Tetapi dia mendekat dan menyembah Yesus. Saudara yang terkasih, kata menyembah di sini memakai kata Yunani yaitu proskuneo, yang artinya yang pertama itu mencium, saudara. Yang namanya mencium tidak bisa dilakukan dari jarak jauh, saudara. Mencium pastinya dilakukan dari jarak yang dekat.
Kecuali kalau cium jauh saudara ya. Tapi proskuneo bukan artinya cium jauh, bukan saudara. Melainkan sebuah bentuk penyembahan kepada Allah atas dasar keintiman, atas dasar kedekatan dengan Tuhan. Arti yang kedua dari proskuneo ini saudara adalah seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Yang punya anjing itu sangat mengetahui hal ini saudara. Apabila seekor anjing sangat dekat dengan pemiliknya dan mengenal sang pemilik, baru aja bunyi pintu saudara ya. Baru aja kedengaran bunyi pintu. Anjing itu akan berlari dari dalam rumah dan keluar saudara. Dia akan berlari menuju pagar dan kemudian menjilati, melompati sang tuan itu. Tetapi ketika yang datang itu bukan pemiliknya, yang datang itu tamu, orang asing saudara. Kebayang gak apa yang dilakukan oleh seekor anjing ini? Dia akan terus menggonggong tanpa henti saudara. Arti yang ketiga dari kata proskuneo ini adalah bersujud atau tersungkur dalam pemujaan dan penghormatan. Ketiga hal inilah yang dilakukan dalam penyembahan perempuan ini kepada Yesus. Meskipun Yesus seolah-olah diam dan menolaknya, ia tetap menghormati, ia tetap dekat, ia tetap intim dengan Tuhan. Ia menyembah Yesus dan berkata, Yesus tolonglah aku. Kita melihat saudara selanjutnya. Gimanakah respon Yesus melihat sebuah penyembahan yang luar biasa dari seorang wanita ini? Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus menganggapnya sebagai anjing saudara. Seakan-akan kok Yesus itu kasar banget ya. Sangat menyedihkan dan nusuk banget nih kata-katanya saudara. Namun kata anjing yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini itu untuk penyebutan bagi perempuan ini, di mana artinya Yesus memakai itu kata kunarion yang artinya anjing peliharaan. Kunarion yang artinya anjing yang kecil, binatang kesayangan saudara. Dan ciri khas dari kata kunarion ini adalah belas kasihan. Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus atau respon Yesus ini sangat tidak lazim. Kalau kita melihat ketika Yesus juga bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, Yesus itu sangat lembut di sana. Dia sangat terbuka dan dia sangat hangat. Dia penuh dengan kasih berkomunikasi dengan wanita ini. Ketika Yesus bertemu, ketika seorang kusta datang kepadanya meminta pertolongan, Yesus itu langsung berkata, jadilah engkau tahir. Yesus dikenal sebagai seorang pribadi yang penuh kasih dan sangat dekat dengan orang-orang yang berdosa. Tetapi ketika perempuan Sirofenisia ini datang kepadanya, sudah datangnya itu dengan harus menanggung segala resiko saudara. Tetapi Yesus itu seolah-olah diam. Dia tidak memberikan sebuah jawaban. Ia menolak, bahkan ia seolah-olah meremehkan dan merendahkan wanita ini. Ujian iman yang tidak mudah yang dialami oleh perempuan ini saudara. Kira-kira kalau Yesus bersikap seperti ini kepada kita, kira-kira kita masih mau menyembah Tuhan enggak? Mungkin kita berkata, iya saya masih menyembah Tuhan. Saya masih menyembah Yesus kok, buktinya saya masih beribadah, buktinya saya masih pelayanan dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, menyembah Yesus tidaklah berbicara tentang fisik atau tubuh saudara yang kelihatannya melakukan segala aktivitas gerejawi. Menyembah Tuhan tidak berbicara tentang berapa dalamnya pengetahuan kita tentang Yesus dan firman-Nya, walaupun saya tahu itu juga perlu. Tetapi menyembah Yesus di sini berbicara tentang hati saudara. Berbicara tentang sebuah relasi, keintiman dan percaya kepada Tuhan. Ibadah dan pelayanan bukanlah sebuah jaminan bahwa kita sungguh-sungguh mempercayainya. Karena banyak orang Kristen yang beribadah dan melayani Tuhan, bahkan seluruh isi Alkitab sudah dihafal saudara. Tetapi tetap
juga toh gagal di dalam mempercayai Tuhan. Ketika perempuan ini menerima perkataan itu dari Yesus, ketika imannya, kepercayaannya dan pengenalannya akan Kristus harus diuji, ia tidak marah, melainkan ia menerima dengan lapang dada, saudara. Ia tahu dan menyadari keadaannya bahwa memang ia tidak layak untuk mendapatkan pertolongan. Kalaupun pertolongan itu ada, kalaupun itu pertolongan nyata di dalam kehidupannya, itu hanyalah karena belas kasihan Tuhan semata. Untuk itulah ia berkata, saudara. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-27. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sebuah iman, sebuah kepercayaan dan kerendahan hati yang luar biasa yang dimiliki oleh perempuan ini. Dan karena hal inilah membuat Yesus itu kagum, saudara. Injil Matius 15 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iman perempuan ini terbukti melalui ujian yang ada. Kemurnian imannya terbukti kepada Yesus. Di saat Yesus seolah-olah diam, di saat Yesus seolah-olah menolaknya, meremehkan serta mempermalukannya, tetapi ia sadar akan ketidaklayakan dirinya. Kalaupun ia ditolong, saudara yang terkasih, itu hanya karena belas kasihan Tuhan semata. Saudara yang terkasih, kadang status kita sebagai orang yang percaya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, membawa kita kepada kesombongan rohani, yang membawa kita merasa layak untuk ditolong. Tuhan itu harus nolong saya kan ini anaknya. Membawa kita merasa Tuhan itu wajib menolong kita. Bahkan seringkali kita pakai ngancem Tuhan dan memaksa Tuhan harus menolong kita. Kalau tidak, serasa yang rugi itu Tuhan, karena kita akan meninggalkan Dia. Kisah perempuan Sirofenesia ini, saudara, menyadarkan kita akan status kita. Siapa sih kita, saudara? Kalaupun kita ditolong oleh Tuhan, kalaupun doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan, itu hanya karena belas kasihan Tuhan semata. Hanya karena belas kasihan Tuhan semata. Saudara yang terkasih, iman yang sejati akan terbukti melalui sebuah ujian. Ujian iman apakah yang saat ini engkau hadapi? Adakah kita dibawa semakin dekat kepada Tuhan ketika ujian itu terjadi? Adakah kita dibawa untuk semakin menyembah Tuhan ketika ujian kehidupan itu datang menerpa kehidupan kita? Saudara yang terkasih, ada saatnya Tuhan diam, namun bukan berarti Ia tidak peduli dan tidak sanggup untuk menolong saudara. Melainkan Ia sedang mengajar apa arti percaya itu. Sekali lagi saudara, ada saatnya Tuhan diam, namun bukan berarti Ia tidak peduli dan tidak sanggup untuk menolong saudara. Melainkan Ia sedang mengajar saudara dan saya tentang apakah arti percaya itu. Adakah hati kita tetap mempercayai Dia di saat kita belum melihat pertolongan Tuhan? Di saat Tuhan itu seolah-olah diam, di saat Tuhan itu menjadi sulit untuk dimengerti, saudara. Adakah hati ini tetap percaya kepadanya di saat pertolongannya belum dinyatakan? Adakah hati kita tetap berharap kepadanya? Ya Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Dia ada di tempat ini, Dia ada di rumahmu, saudara.
Mari datang kepada Tuhan. Mari lihat hati kita. Seberapa besar iman kita kepada Tuhan sampai pada saat ini. Ketika ujian hidup menerpa hidupmu, adakah imanmu muncul seperti iman perempuan Sirofenisia ini? Saat ku tak mau lihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Biarlah hati kami selalu mempercayai-Mu Tuhan. Di tengah-tengah ujian kehidupan yang datang menerpa kami. Bahkan seringkali Tuhan, ketika kami berseru kepada Tuhan, kami belum melihat pertolongan-Mu mungkin. Biarlah hati kami boleh tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di saat Tuhan menjadi sulit untuk kami mengerti, dan jalan-Mu sulit untuk kami selami, biarlah hati kami tetap mempercayai Engkau Tuhan. Biarlah iman kami tetap teguh di tengah-tengah ujian yang ada. Ini kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengevaluasi hati kami. Adakah Engkau mendapati iman kami di tengah-tengah ujian yang ada? Kami membawa setiap jemaat-Mu dalam kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan tolong mereka. Biarlah di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakkan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan, biarlah kami boleh tetap sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga yang boleh menolong setiap jemaat yang sakit dalam pembaringan, dalam kelemahan tubuh mereka. Kuasa Tuhan yang boleh bekerja, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, menjamah. Dan iman mereka tetap nyata di tengah-tengah sakit penyakit yang ada. Kami berdoa Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan nyata. Kalaupun Tuhan menjawab setiap doa-doa kami, biarlah kami boleh selalu diingatkan itu bukan karena kuat dan gagah kami. Itu hanyalah belas kasihan Tuhan semata. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan, untuk renovasi sekolah Kristen Kalam Kudus.
Tuhan yang boleh tolong proses pengerjaan yang ada. Biarlah Tuhan yang boleh mencukupkan juga dana yang dibutuhkan Tuhan. Biarlah fasilitas yang ada yang semakin terus dikembangkan Tuhan dapat memberkati setiap anak-anak yang ada dalam proses pembelajaran. Ketika mereka harus kembali sekolah lagi Tuhan. Kami berdoa buat setiap tukang-tukang yang bekerja, biarlah Tuhan yang boleh menyertai proses pengerjaan yang ada, mereka boleh bekerja dengan hati yang penuh dengan tanggung jawab, dan juga panitia pembangunan renovasi yang ada, biarlah Tuhan yang boleh tolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, negara kami Indonesia dalam menangani wabah ini. Biarlah setiap kami masyarakat Indonesia yang ada ketika kami beraktivitas di luar, Tuhan, kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tolonglah bangsa kami untuk keluar dari hal ini. Kami percaya Tuhan untuk Kau tetap ada bagi bangsa kami dan sanggup menolong kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesembuhan dari pasien-pasien yang ada, biarlah Tuhan yang boleh terus bekerja atas bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan yang terjadi di seluruh dunia, di Indonesia, bahkan di gereja kami, biarlah setiap kami boleh memiliki hati misi untuk boleh mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, untuk membawa mereka kepada Tuhan, membawa mereka kepada Kristus sehingga mereka juga boleh percaya dan mengenal Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, biarlah kami boleh bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doksologi. Kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh semakin menyenangkan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, Sabtu tanggal 17 Oktober itu adalah pemberkatan nikah dari Saudara Irfan dan Saudara Queenie. Jika tidak ada keberatan daripada jemaat secara sah, maka pemberkatan ini akan dilangsungkan sesuai dengan waktu yang ada.
Kemudian marilah kita boleh tetap terus menjaga kesehatan kita, baik kesehatan jasmani ataupun rohani kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, sehingga walaupun kita beribadah di rumah, tetapi ibadah kita juga berkenan kepada Tuhan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat berhari Minggu. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 11 Oktober 2020. Kebaktian umum online akan tayang di YouTube tanggal 18 Oktober 2020 yang akan dipimpin oleh Evangelis Daud Padan. Ibadah umum online tanggal 25 Oktober 2020 yang akan dipimpin oleh Dr. Veronica J. Elbers. Ibadah doa online live on Google Meet tanggal 15 Oktober 2020 jam 7:30 malam yang akan dipimpin oleh Evangelis Ratna Wijaya. Halo adik-adik, jangan lupa ya ikuti ibadah sekolah minggu online yang akan tayang di YouTube tanggal 11 Oktober 2020 jam 10 pagi. Doakan untuk pembangunan kelas-kelas tambahan Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar di lahan yang ada, perizinan, pelaksanaan, dan dana yang dibutuhkan. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat dan yang di pos, kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi kita semua sehingga kita dan sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing agar pertumbuhan rohani kita tetap terpelihara dengan baik. Salam kami, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan misi dan persembahan saat malang untuk gereja kita, bisa transfer melalui nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar atau menghubungi tata usaha gereja, atau bisa juga dengan cara barcode BCA yang tertera di warta ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar yang ingin tahu info penayangan ibadah online lainnya, bisa dilihat di YouTube gereja atau bisa juga di Instagram gereja. Tuhan Yesus memberkati.